Icipers, ketemu lagi nih sama Dea Valen di Icip-Icip Nakpo. Oke, dari Pekalongan Dea Valen main ke kota sebelah, ke Kabupaten Batang, dan akhirnya nih di sini Dea Valen beranjak ke kedai sate hot plate. Ngomong-ngomong, mau berapa nih Mas satenya? Oke deh, halo Mas. Ya, halo. Oke, di sini kita dalam sesi ngelarisi UMKM Icip-Icip Nakpo Batik TV. Dan kali ini Dea Valen udah ada di kedai hot plate ya Mas ya. Sapa dulu dong buat mirsa Icipers yang ada di rumah. Halo Icipers. Halo Icipers. Oke. Waduh Mas, ini Dea Valen mau juga ikut bakar gitu ya, karena kita alih profesi jadi tukang sate ini ya. Oke. Ini mau langsung order aja untuk menu yang bestseller, yang spesial nih di kedai sate hot plate ini ada apa aja Mas? Tadi kayaknya udah bakar-bakar nih ya. Untuk menu yang biasa dipesan oleh pelanggan itu di kita itu ada sate sapi bumbon, kemudian sate kambing hot plate, kemudian yang favorit satu lagi itu adalah tongseng kambingnya. Wah, ada tongseng kambing juga ini ya, dan juga sesuai dengan namanya menarik banget. Di sini ada sate hot plate ya. Wah, mau dong menu yang katanya biasa dibeli sama pelanggannya ya. Menu yang bestseller nih ya. Penasaran banget nih. Semua berarti ya? Semua berarti ya. Oke, terutama tadi tongsengnya ya. Penasaran banget nih. Cocok banget buat makan siang gini ya Mas ya. Oke, Dea Valen mau semuanya. Dan buat pemirsa jangan kemana-mana. Ikutin Dea Valen terus di sesi larisi UMKM di kedai sate hot plate kali ini. Oke pemirsa, kembali lagi ya di Icip-Icip Nakpo, yang pastinya kita masih dalam sesi ngelarisi UMKM yang ada di kedai sate hot plate. Dan di sini Dea Valen ditemenin dong bareng dari owner kedai sate hot plate tadi dengan Mbak siapa di sini? Epi. Mbak Epi. Oke, berarti tadi yang bakar-bakar suaminya ya Mbak? Iya. Oke, wah so sweet nih ya, suaminya yang bakar, Mbak Epi yang nyajiin bumbunya ya, dan juga sekaligus nemenin Dea Valen makan. Oke, kita masuk dalam acara intinya, Ibu. Itu Mbak apa Ibu ya, ini ya Mbak aja ya. Jadi kita lebih akrab gitu ya. Bisa disapa dong buat bisa Icipers yang ada di rumah. Halo Icipers. Halo Icipers. Oke, kita makan bareng yuk karena ini jamnya pas banget nih buat makan siang ya Mbak ya. Ini tadi udah order menu yang katanya wah spesial, bestseller yang katanya Masnya tuh kalau pelanggan di sini sih biasa memburunya ini dari sate bumbon sapinya ini, dan juga ada sate apa ini? Sate ayam. Dan ada sate kambing hot plate-nya. Dan selain itu juga ada tongsengnya. Tongseng kambing ini ya? Iya, tongseng kambing. Tongseng kambingnya. Oke. Langsung aja deh ya sebelum kita bincang-bincang nih. Kita menuju ke acara intinya, dan wah, menarik banget dong di sini Icipers. Sajiannya cukup menarik dan juga unik. Kalau biasanya kita nemuin makan sate itu habis dibakar langsung disajiin ke piring yang biasa. Kalau kali ini kita nyajinya itu di hot plate, jadi di besi panas gitu ya. Besi panas apa gimana sih ya ini sajiannya. Jadi ini kerasanya tadi sih kayak kres masih anget-anget gitu ya, panas. Wah gitu ya. Nah, jadi panasnya tuh awet gitu, nggak gampang dingin ya, nggak dingin kayak kamu. Bisa aja. Oke, dan ini udah ada bumbunya. Ini kalau ini pakai bumbu kecap biasa, dan juga ini karena Dea Valen tadi requestnya doyan pedes nggak? Wah, ratunya. Jadi bumbu dari cabai setanya lumayan banyak ini ya, tergantung deh mau pedes apa enggaknya. Ini yang sate kambingnya, sate kambing hot plate-nya. Gimana kalau kita langsung ambil dua dulu dan kita campurin langsung Mbak ya, biar sedep gitu deh. Kalau Dea Valen suka metode makannya yang beda dari yang lain. Asal jangan dimakan besi panasnya ya. Panas. Oke, ini campurin bumbunya. Jadi cabai setannya meresap. Kita cobain tanpa nasi dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Pedes. Pedesnya jelas. Pas nih di lidah Dea Valen.
Iya, soalnya ini kita pakai kambingnya kambing muda dari fresh. Oh, dan Jadi, fresh gitu ya. Jadi dari kelihatan itu nih fresh. dagingnya masih fresh. Kita cobain pakai tomatnya ya. Ini juga Buat netralisir juga. iya dong, ada tomat dan juga apa ini Mbak? Apa bawang ya, bawang merah. Panasnya awet di sini nih, masih panas juga, jadi masih anget gitu ya. Disajiin kan, Enak. disajiin kan enaknya masih anget terus gitu ya Mbak ya. Sama tongsengnya mantap Nggak kalau sabar sate nih, sama tongseng. cobain tongsengnya ya. Oke, ini jadi sajian daging kambing yang disajiin dengan yang suka kuah-kuah gitu ya. Apalagi kalau kuah gini kan jadi kesannya seger gitu ya. Dan ini sajian tongseng kambingnya. Ini juga udah kelihatan taburan Bawang goreng. bawang gorengnya ya. Di sini ada apa aja? Ada sayur-sayurnya dan juga ini pedes ya Mbak ya, Pedes, sesuai requestan super juga ya. pedes. Jadi kelihatan cabai-cabainya nih, potongan cabai merahnya. Kalau biasanya cabai setan itu ya, ini Iya, ya, iya, sebut betul. aja cabai setan gitu. Kalau yang kuah gini paling afdol sih kalau cobainnya seruput gitu ya. Nah, coba dicoba. Gimana rasanya? Baru satu sendok deh. Rempah bumbunya kerasa banget. Gurih. Gurih. Jadi tongseng itu dibuat dari sate, daging sate tadi yang masih segar gitu, dimasak sama bawang merah, sama tomat hijau, sama cabai, terus nanti dimasak sama kuah gulai. Oke. Kuah gulainya itu rempah-rempahnya kita memang jaga aja, jadi Oke. terasa gitu rempah. Terasa ya. Nah ini di sini juga ada daun ada kolnya, ya. Iya. Dagingnya juga tadi. Selain itu juga ada tomatnya ya Mbak ya, Iya, irisan tomatnya. tomatnya. Gimana kalau kita campurin ke nasinya? Kalau gini sih sukanya kuahnya mending yang banyak ya Mbak ya, dicampurin ke nasi ya. Wah, jadinya seger gitu deh kesannya ya. Oke. Ini ngomong-ngomong makan sendirian nggak apa-apa nih Mbak? Gak apa. Nemenin ya, ditemenin ownernya, spesial banget di sini. Oke, kita cobain tadi tongsengnya. Di sini juga ada dagingnya, ada kolnya. Kita cobain lagi pakai kuahnya. Oh iya, yang gak tinggalan merica juga itu lada bubuknya. Ladanya Jadinya anget gitu perasaan. bumbunya. Serius deh, enak Pok. Kok ya Mbak bahasanya sih? Wah, dari bumbunya nagih banget, apalagi dicampur pakai nasi kayak gini. Gimana kalau kita tadi makannya pakai boleh sama yang sate. satenya ya, sate hot plate-nya. Ini tadi udah dicemburin ke bumbu sambal kecapnya. Pedas, panas gitu ya Mbak? Ini juga masih hangat ya sajiannya, dari satenya juga tadi karena nggak gampang dingin juga. Nggak mau review deh, mau ngabisin semua aja, enak banget. Nggak jadi review, mau ngabisin semuanya ada dulu. Oke, speechless banget sama rasa tongsengnya. Wah, ini tongseng kambing terenak. Nggak beres deh, sumpah. Baru pernah nyobain yang bumbu repahnya, kerasa banget yang merica tadi ya, lada hitamnya juga. Dan dagingnya juga nggak kalah empuknya karena tadi dari daging fresh ya. Bumbunya juara. Disajiin pakai yang sate kambing hot plate-nya yang masih panas, kerasa banget sih. Speechless deh sama rasanya. Dan ini karena satenya itu emang disajiin enaknya memang itu ya Mbak ya, disajiin masih panas gini ya. Iya, lebih enak. Jadi lebih hot enak. plate-nya itu cara penyajian yang hot plate-nya itu memang gak gampang dingin. Kita cobain pakai bawang merahnya ya. Dan yang jelas harganya juga Mbak. Harganya juga ya Terjangkau. terjangkau ya.
Oke. Sebelum ngomongin ke harganya deh, Ya udah makan dulu, kita habisin makan dulu. Nyoba yang lain dulu. Menu yang lain dulu. Oke. Gimana kalau kita nggak usah review deh, ngabisin semuanya dulu ya? Jangan dong ya, jangan dong ya. Karena terpesona nih sama bumbu tongseng kambing yang satu ini, juara banget sih. Kita cobain yang bumbu spesialnya. Di sini ada sate sapi bumbon hot plate, ya. Namanya bumbon. Kenapa bumbon? Bumbon tuh bumbu. Bumbun, dikasih bumbun bumbu kacang. Oke, gitu. bumbu kacang gitu ya. Sebelum kita beranjak, gimana kalau ini perpaduan yang pas ya? Es jeruk, ya gitu. Seger ya, panas-panas. Perpaduan yang pas banget deh, cocok banget ya buat makan siang kayak gini. Wah ini dia. Jadi ini juga masih sajian yang hot plate ya Mbak ya. Di sini ada daging sapi dan juga bumbunya pakai bumbu kacang gitu. Jadi masih ada taburan kayak cabai yang tadi sesuai dengan Cabai requestnya iris, pedas, irisan cabai cabai. iris. Terus juga ada bawang merah dan juga irisan tomat. Tapi di sini ketambahan sama bumbu kacang. Oke. Kalau biasanya kita nemuin bumbu kacang itu ada di sate ayam. Ini kan perpaduan yang cocok di mana-mana pakai sate sapinya pakai bumbu kacang gitu ya. Iya. Nah, ini dia. Meluget banget sih kelihatannya ya. Oke. Kita ambil dari sate sapi hot plate-nya ini juga masih kerasa kemebulnya katanya ya Mbak ya, kebul gitu ya. Nah ini kita campurin semua ke bumbu kacangnya biar irisan cabenya juga meresap pedas. Bumbu kacangnya berlimpah banget sih di sini ya Mbak ya. Wah, ke bawah tuh dari bawang merahnya. Kita cobain sate sapi bumbon kacang ini. Gimana rasanya? Daging sapi emang selembut ini ya Mbak? Empuk, iya kan pakai daging khas dalam. Oh, daging khas dalam gitu ya. Dan ini perpaduan yang pas banget sama bumbu kacangnya. Gimana kalau kita cobain pakai irisan tomatnya? Kameramennya udah pengen tuh. Kecepes yang ada di rumah juga pastinya ngiler nih ya. Nggak apa-apa, bikin kepo aja terus ya. Penasaran nih aja biar pada datang dong ya. Penasaran banget nih, pasti udah pada ngiler, udah pada lapar jam-jam rawan gitu ya Pak ya. Gimana kalau kita cobain ini juga di nasinya masih ada dari kuah dari bumbu tongseng, kuah tongsengnya. Kita cobain sama nasi yang udah bercampur kuah tongsengnya. Gimana rasanya? Di kuah tongsengnya juga ini ada sayur kolnya sebagai kondimennya ya. Ini kita cobain kuahnya lagi. Enak, luar biasa banget. Mbak lapar apa doyan? Kayaknya dua-duanya deh. Tapi selain itu kualitas rasanya emang wah cukup menggugah selera makan banget ini ya. Kedua menu hot plate ini yang masih kemebul ya, sampai sekarang juga ini nggak ada dinginnya ya, sampai besok. Ini juga daging dari kambingnya empuk banget, daging sapinya apalagi dipaduin sama bumbu kacangnya. Pas ya, ternyata gitu Dan ya. juga sapi. ini juara juga nih tongsengnya ya. Wah, buat kalian yang pecinta makanan berkuah gitu ya, ini cukup seger banget dari bumbunya, apalagi bumbu mericanya gitu ya, kerasa banget sih. Oke, kita beralih ke satu menu yang berbeda nih, daging ayam. Ayam. Penyajian daging ayam yang berbeda ini dengan cara dibakar atau sudah menjadi sate ayam. Wah, ini juga udah ada irisan bawang merahnya dan juga tomatnya, dan juga sesuai requestan tadi pedas juga lagi ya, bumbu
kacangnya juga melimpah banget di sini. Kita cobain gimana ya? Wah, gimana nih kalau nyobain? Mari kita cobain sate ayam yang ada di kedai sate Hot Plate. Wah. Lagi-lagi bumbu kacangnya yang nagih ya. Sate ayam memang sering banyak dijumpai pemirsa e-chippers, entah itu yang ada di pinggir jalan, ada warung-warung sate ya, yang mungkin pemirsa biasa beli. Tapi cara penyajian bumbunya itu memang tidak semua sama, ya nggak Mbak? Memang pakai satu bumbu yang sama ya. Ini bumbu kacang di kedai sate Hot Plate ini, bumbu kacangnya entah yang dari sate Hot Plate sapinya maupun sate ayamnya, ini bener-bener beda dari yang lain. Dan ini yang dimaksud spesialnya mungkin ya Mbak ya. Penyajian bumbunya. Ini kalau dibiarin review terus bisa durasinya panjang nih sampai ngabisin ya Mbak ya. Oke, luar biasa banget untuk ketiga menu yang ada di kedai sate Hot Plate ini. Cepers nggak peres deh, ngiler ya. Enak banget di sini. Enak kok deh sampai gembrobis ini ya, namanya berkeringat gini ya. Apalagi disajiin sama es jeruk. Es jeruk gini sih. Jadi kesimpulannya, ketika dia mencoba 3 daging yang berbeda ya dari ini, sajiannya juga sama Hot Plate, dari sate kambing Hot Plate-nya, sate sapi bumbon kacangnya, dan juga sate ayamnya, ini cukup menggugah indera tubuh untuk menjadi terpuaskan deh. Apa aja dari mata. Kenapa mata juga ya? Karena kita melihat penyajian yang unik dan juga menarik. Mata menuju ke hidung. Kenapa hidung? Dari aromanya ini sih cukup mengganggu hidung. Aroma bumbunya sendiri dan juga apalagi tadi pas dibakar gitu ya. Dan kita menuju ke acara intinya di mana? Di lidah. Di mulut menuju ke lidah. Ini cukup menggetarkan semua indera tubuh deh. Karena tadi ya dari sajiannya yang cukup menarik, ini cukup cuci mata ya, karena sajian yang menarik. Yang kedua dari aromanya, dan juga yang ketiga dari rasanya yang pastinya ya Mbak ya. Wah, ini rasanya berkualitas banget sih ya. Ini bisa dibilang benar-benar berkualitas. Untuk dari rempahnya sendiri nih Mbak ya, yang dari tongsengnya apalagi ini ketinggalan ya, juara banget. Ini ngomong-ngomong bumbu rempah resep sendiri atau gimana nih? Bisa diceritakan tipsnya di rumah? Ini resepnya udah turun-temurun ya, ada resep dari orang tua gitu. Jadi kita benar-benar memang masih mempertahankan untuk bumbu-bumbunya itu memang dilengkapi itu, terutama untuk rempah-rempahnya gitu. Oh, turun-temurun gitu. Tadinya dari orang tua berarti? Iya. Oh gitu. Jadi turun-temurun ke mbaknya dan juga ke suaminya gitu ya. Ini juga resep sendiri ya, masak sendiri gitu. Sebelumnya apa ada basic kuliner gitu? Enggak ada. Enggak ada. Orang tua ya, memang dari orang tua ya. Iya. Wah, perlu kan harus dilestarikan gitu ya. Akhirnya turun-temurun ke anaknya, nanti ke cucunya gitu ya. Luar biasa banget sih ini ya. Karena sebelumnya mungkin dari orang tua juga sudah pernah membuka kedai sate ini. Iya, dulu di Uleri. Karena sate bumbon ini kan juga khas dari Uleri Kendal gitu. Dari Uleri Kendal gitu ya. Wah, jadi sebelumnya orang Uleri buka juga. Oke.
Dari penyajian bumbunya ini pakai yang hot plate gini, ini memang menarik juga ya Mbak ya, jadi nggak gampang dingin gitu Iya. ya. Itu memang inspirasi dari dulu apa gimana Mbak? Iya memang sudah dari dulu gitu Sudah ya. dari dulu. Jadi kan kalau daging kambing, daging sapi itu kan ada lemaknya gitu ya. Ah. Kalau dingin kan lemaknya jadi itu gimana ya? Akan Ah. lebih enak kalau masih keadaan hangat. Hangat, ini sampai sekarang juga masih hangat. Tapi dibungkus pun oke. Dibungkus pun oke. Yang dibungkus. Oke. Kan beli kan nggak mesti dimakan di sini. Ah. Yang dibungkus pun masih tetap enak. Oke, gitu ya. Habis ini bungkus deh. Oke. Dan untuk produksi dagingnya sendiri, ini beli atau gimana? Iya, setiap hari dagingnya itu fresh ya. Kita beli di pasar pada Oke. datang sini untuk daging sapi, kambing sama ayamnya. Jadi kita usahakan setiap hari itu fresh, masih Oke. seger gitu. Jadi kan lebih empuk dan lebih enak rasanya. Oke, gitu ya. Jadi setiap harinya pasti upgrade beli gitu ya, dan Iya. beli sendiri yang ada di pasar Batang. Karena bumbu daging yang sudah fresh sama yang tidak itu kelihatan. Dan ini bumbu dagingnya ini langsung empuk gitu loh, gigitan pertama gitu loh. Jadi nggak alot gitu. Apalagi dipaduin sama bumbunya tadi ini, bumbu kacangnya dan juga dari tongsengnya. Bisa diceritain dong ini pembuatannya, bumbunya gimana? Mungkin resep rahasia gitu. Seenak ini itu. ya gimana? Ya, itu kan kalau tongseng itu tadi dari kuah gulai itu ya, Iya. pakainya kuah gulai. Di sini juga ada gulai, menunya yang lain itu gulai. Oke. Tapi di sini yang kita sajikan ada tongseng. Tongseng itu dari tomat sama cabai merah sama cabai sama di gongso tadi, sama daging kambing atau sapi. Tongseng juga bisa daging sapi atau daging ayam ya. Ada tongseng sapi juga oke, tongseng oke. ayam bisa dibuat tongseng gitu. Wah, ini bumbu rempahnya emang kerasa banget, lada hitam kemirinya itu. Lada putih ya? tuh. Oh, lada putih Iya, ya. biasa. Ini kerasa banget, wajib banget kesini. Apalagi kalau tongsengnya gini kan cocok banget tuh disajiin sama sate hot plate-nya. Jadi jangan lupa, jangan cuma pesen satenya, cobain deh apa ini namanya, tongsengnya. Iya. Karena tadi juga selain tadi tongseng kambing juga ada tongseng Sapi sapi, sama tongseng ayam. tongseng ayam. Jadi buat kalian yang nggak doyan daging sapi nih, nggak doyan daging kambing nih, bisa Iya. tuh diganti pakai daging ayamnya. Iya, Luar betul biasa sekali. banget sih di sini nih. Ini rasanya juara banget. Ih, jadi pengen nyobain terus. Oke, nanti bungkus ya. Oke. Dari harganya sendiri di sini. Oh, menunya dulu deh. Selain menu yang ketiga ini, kan ada daging sapi, Iya. daging kambing, dan juga daging ayam, dan juga Ini tongseng. Untuk yang iya, lain, udah ada itu gulai yang Oke. biasanya ada gulai kambing. Iya, gulai udah kambing itu, gitu ya. Gulai kambing. Jadi kan pasti di kedai sate hot plate ini karena nggak cuma sate kambing aja, biasanya kan gitu, tapi juga ada sate ayam dan juga sate sapinya. Apalagi yang bumbon kacang ini, bumbunya juara juga, ngeluget juga ya Mbak ya. Iya. Oke. Dari harga berapa ini Mbak untuk yang Di sini harganya cukup terjangkau ya. Oke. Untuk sate kambingnya itu satu porsi isi 10 40.000. Kalau sate sapinya 35.000. 35.000? Tongsengnya 19.000, sate ayamnya 15.000. Nah, Mbak makannya terjangkau banget loh. Dari harga segitu ini berapa Mbak? 40.000. 40.000. Sate sapi ini 35.000. 35.000 bisa cobain makan daging boy, daging sapi, dan juga dari rasanya bumbunya nggak kalah. Belum juga bumbunya gitu ya Mbak ya, harganya terjangkau banget, ini affordable banget. Dan kita cuma merogoh kocek 19.000 untuk tongseng kambingnya. Dagingnya juga berlimpah banget di sini. Di sini juga ada irisan kol dan juga tomatnya, dan juga rasanya sih mahal. Rasanya mahal, harganya murah. Harganya terjangkau ya. Bisa makan daging, kadang kan orang mikir mau makan daging mahal Takutnya gitu ya, mahal takutnya gitu mahal. ya. Jangan khawatir kalau datang ke sini, karena dari rasanya juga nggak akan mengecewakan. Ini dia yang ada di kedai sate hot plate yang bisa menggetarkan seluruh indera tubuh ya. Luar biasa banget Mbaknya ya, bisa menciptakan resep menu yang turun-temurun dengan yang terpuaskan gini ya kepada pelanggannya. Mau jadi pelanggan dong kalau ke Batam ya. Iya. Dan untuk kaum-kaum yang mager nih Mbak, untuk kaum-kaum yang mager bisa dong kalau di rumah gitu pengen makan nih, makan berat, makan daging gitu, mungkin ada Gojek, GoFood, ada? Ada tersedia di GoFood dan GrabFood juga ya. Oke, Tinggal jadi
order di aja, kedai sate hot plate. Oh, oke, luar biasa banget. Dan untuk menerima pesanan yang lain selain di GrabFood maupun Gojeknya gitu, GoFoodnya, ada penerima pesanan misal dalam jumlah banyak atau acara Bisa. Nggak acara ngehubungin ke tertentu. nomor yang mana nih? Yang nomor di situ. Yang di situ Iya. ya? Yang di bawah ini Yang deh di bawah ya. ini. Yang di bawah ini ya, langsung aja bisa tuh, langsung aja ngabarin menerima pesanan ya Mbak ya. Iya, Oke, siap. buka dari jam berapa ini? Buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Wah, cocok Jadi tuh makan buat siang. makan siang. Dan juga makan malam gitu. Bisa diin di hangat-hangat kayak gini gitu ya, seger juga sama tongsengnya gitu ya. Wah, perpaduan yang pas banget gitu. Iya. Dan ngomong-ngomong ini alamatnya ada di mana Mbak? Ada di Jalan Sundoro, Kadilangu, Kauman, Batang. Gampang banget kalau dicari jalannya. Gitu. Karena Batang. memang ini karena dia menuju ke sini dari Pekalongan memang bukan di jalan utama. Tapi ternyata di Kauman yang jalannya langsung belok ke lampu merah itu ya, ada nih kedai sate seenak ini gitu. Kalau biasanya kan wah letak jalannya itu strategis nih gini-gini. Wah, ini bisa ada di Kauman loh, bisa ada loh mutiara yang terpendam ya. Ada loh daging sapi yang terpendam karena memang dari jalannya juga bukan jalan alternatif, tapi ini perlu dicobain ya kalau di sini nih ya. Dan juga patokannya gampang kok, nggak begitu masuk-masuk banget ya Mbak ya. Karena tadi udah disebutin dari alamatnya. Langsung aja mampir buat warga Kota Pekalongan, Batang dan juga sekitarnya. Pastinya ngiler banget dong ya. Penasaran tuh sama tongsengnya ya. Dagingnya berlimpah banget, 19.000 ini. Oke, dari harganya juga terjangkau banget, tapi katanya kalau untuk dihafalin kali ini gratis. Oke, bisa aja langsung mampir habis ini ya. Bisa ajak satu keluarganya, teman kantor gitu ya. Cocok banget buat makan siang gitu. Oke Mbak, ngomong-ngomong harapan atau planning ke depan apa nih buat kedai sate hot plate ini? Bisa lebih berkembang lagi, semakin maju lagi karena di sini kita belum ada 1 tahun ya di Batang ini. Belum ada 1 tahun ya, harapannya semakin berkembang, nanti bisa buka cabang di mana-mana Di Pekalongan gitu. Di Kota. Pekalongan, iya. Pesen di Pekalongan Kota. Oke, gitu harapannya ya Gitu Mbak ya, aja, semoga iya. terkabul gitu ya Amin, Mbak ya. amin. Luar biasa banget, ini baru 1 tahun bisa menciptakan resep menu turun-temurun yang wah seenak ini gitu ya. Karena biasanya kan mungkin masih belajar karena turun-temurun gitu ya. Ini kalau orang yang nggak tahu, orang awam gitu ya, pasti taunya wah udah profesional banget, udah bertahun-tahun. Wah, ini rasanya baru 1 tahun loh ya Mbak ya. Ya pastinya masih banyak pelanggan, ini juga pasti pelanggannya nonton nih. Udah pernah nyobain ya gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Semoga dari usahanya ini bersama suami lancar terus. Tadi juga bisa buka cabang lagi di Pekalongan di Kota ya. Pekalongan. Pesen ya, oke. Dan kedai sate hot plate ini terus menjadi perkulineran di Batang yang wah istimewa, UMKM bangkit ya. Karena di masa PPKM seperti ini kita tidak saatnya untuk terpuruk ya, tapi kita mengganti mindset dong. PPKM ini happy, PPKM ini bangkit ya Mbak ya. Oke, seperti itu. Dan buat mirsa ICI di rumah, jangan lupa mampir di kedai sate hot plate yang ada di daerah Kauman, Kabupaten Batang. Bisa juga pesan di GrabFood-nya gitu ya, dan juga pesan pesanan yang ada nomor yang sudah tertera. Oke, seperti itu. Jangan lupa mampir, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan semoga pemirsa ICI di rumah selalu diberi kesehatan. Sukses selalu Mbaknya ya. Terima kasih atas sajiannya. Buat pemirsa ICI di rumah, terus saksikan Icip-icip Nakpok di Batik TV. Ajib. Ajib dong Mbak. Ajib. Oke Cipers, kita kembali lagi ya di Cip-Cip Nakpok. Yang pastinya kita ini ada di sesi kedua ngelarisi UMKM yang pastinya masih ada di Kabupaten Batang. Ini menarik banget nih ketika kita tadi udah nyobain main course-nya, makanan berat yang cukup mengundang kolesterol ya, yaitu daging sate. Kali ini kita mengimbanginya dengan dessert, makanan penutup yaitu salad. Dan ini tadi udah jalan-jalan di depan Taman Lumba-Lumba ya, pastinya tahu dong warga
kali salak ya. Oke, dan ini kita nemuin outlet Puff Salad. Wah, luar biasa banget nih. Mau langsung aja order. Halo Mbak. Halo. Sapa dulu dong buat pemirsa Icipers yang ada di rumah. Halo Icipers. Oke Mbak. Aduh, ini menarik banget nih, menunya ada apa aja di sini Mbak? Bisa dibuka Mbak ya? Oke, kita buka nih di sini. Menunya ada 5. Yang atas itu ada red velvet. Terus yang bawahnya salad buah 200 ml. Yang bawahnya lagi ada cracker sama Oreo dessert. Yang paling bawah ini salad 500 ml. Oke, jadi ini variannya. Selain tadi juga ada salad buahnya. Aku ambil ya Mbak ya? Iya. Ini salad buah yang beda size-nya, beda ukuran. Dan juga di sini juga ada seperti dessert, apa ini Mbak? Dessert box. Dessert bird gitu ya. Ini ada yang topping Oreo dan juga crackers dan juga ya yang paling atas di sini ada yang red velvetnya. Wah, aduh udah ambil sendiri nih, mau order semuanya ya, kelima varian ini ya. Boleh dong Mbak semuanya ya? Oke, Diavalen tunggu. Karena itu Diavalen mau review di depan taman lumba-lumba ya Mbak ya? Iya. Taman lumba-lumbanya, pastinya penasaran banget dong sama rasa dari varian makanan penutup yang satu ini di Puff Salad. Jangan kemana-mana, terus ikutin Diavalen terus di Icip-icip Nakpo. Oke pemirsa, kembali lagi ya di Icip-icip Nakpo. Dan ini tadi setelah order menu varian dari Puff Salad, dan kita saatnya time to review. Time to reviewnya kita enak banget nih sore kayak gini, ada di karena lokasinya outlet dari Puff Salad ini ada di depan Taman Lumba-Lumba Kalisari Batang. Dan aduh lupa nih mau kenalin owner dari Puff Salad di Kabupaten Batang ini. Di sini ada Mbak siapa? Ya, halo, saya ownernya Puff Salad Batang, Emma manggilnya. Halo Mbak Emma, cantik banget. Gimana kabar ini? Tutupan pada, alhamdulillah baik. Tadi kan lihat. Alhamdulillah baik ya Iya. Mbak ya. Oke, ini tadi baru buka Mbak? Buka jam 1. Oh, buka jam 1 gitu ya. Dan pas banget nih Icipers. Tadi kita ini di sesi ngelarisi UMKM yang lokasi kedua, karena masih ada di satu lokasi yang sama ya, ini ada di Kabupaten Batang. Tadi setelah cobain makanan berat, main course-nya lumayan berat sih, mengundang kolesterol tadi ya. Itu adalah nyobain sate daging sapi dan juga kambing. Dan ini cocok banget nih ketika jalan-jalan di Taman Lumba-Lumba Kalisari Batang ini, nemuin outlet dari Puff Salad ini. Dan ini tadi menu yang tadi Diavalen udah order, ada apa aja, Diavalen borong semuanya. Dan yang pertama ini ada dari varian saladnya sendiri ya Mbak ya? Iya. Ini dia dari varian salad buahnya sendiri. Ini size-nya bisa kelihatan ya, size-nya ukurannya lumayan besar. Iya. Kalau ini tadi size yang kecil ya Mbak ya? Iya. Wah, ini dia size yang kecilnya. Nah ini dia Icipers. Dari toppingnya juga ini topping keju, dan ini topping yang Coklat keju. Dan selain ada salad, ada juga menu dessert yang lainnya. Di sini ada apa Mbak? Yang ini Oreo dessert cup, dan yang sebelah sana Malkis dessert cup atau Oke, crackers. ini dessert cup ini ya. Ini ada Oreo dan juga ada yang Crackers. crackers ya. Oke, dan juga dari ini yang merah jangan sampai lolos. Apa yo? Apalagi dong kalau bukan red velvet ya Mbak ya. Karena Diavalen mau makan ini ditemenin sama ownernya langsung dari Puff Salad ini ya. Kita copot masker. Oke, nggak apa-apa. Cobain yang pertama dari menu saladnya sendiri Icipers. Ini dia menu yang paling gede ya ukurannya. Stroberinya nyangkut deh. Wah, stroberinya banyak nih di sini. Oke. Di sini ada menu dari varian saladnya sendiri. Ini yang size berapa Mbak? Yang ini 500 ml. 500 ml. Cocok banget ini cuaca kayak gini ya. Apalagi tadi habis makan berat ya. Oke, mau langsung aja Diavalen cobain seperti apa rasanya ya dari makanan penutup ini atau dessert ya. Ya. Oke. Cobain ya Mbak. Ya. Cobain sendirian nih.
Oke, dari varian buahnya tadi suapan pertama ada mangga. Nah, yang ini apa nih? Di sini kelihatannya melon ya, Mbak ya. Cobain. Ini sama toppingnya, karena ini adalah topping keju. Di sini juga ada irisan utuh strawberry dan juga kiwi ya, Mbak ya. Bisa kebayang sugarnya gimana. Bisa kebayang banget. Dan ini Spito sih nyobain dari adonan toppingnya ya. Ini pakai apa, Mbak? Kayaknya nggak pakai mayones ya. Iya. Rasanya kelihatan beda banget, Beda, spesial beda. banget. Ngomong-ngomong pakainya apa nih, Mbak? Ya jadi Fal salad ini beda sama salad buah yang lainnya karena Oke. kita nggak pakai mayones Mbak Valen. Oh, gitu. Iya. Saya sendiri nggak suka mayones, jadi saya bikin dressing yang beda dari yang lain yaitu tanpa mayones. Tanpa mayones. Iya. Pakainya apa nih? Jadi ada yogurt homemade dan buttermilk. Pakai yogurt homemade dan juga buttermilk, bukan pakai mayones. Luar biasa banget rasanya. Pernah nyobain gak nih Jupers yang ada di rumah? Biasanya salad buah ini berasal dari varian buah dan juga dengan campuran mayones. Iya. Tapi ini berasal dari mbaknya itu gak doyan mayones, Iya. jadi dia bikin adonannya itu pakai butter homemade dan juga Yogurt. yogurtnya. Wah, rasanya nggak kebayang sih. Penasaran nih pastinya ya. Baru nemuin sih karena biasanya itu yang sudah biasa mainstream gitu yang pakainya itu Mayones mayones dan gitu. susu kental manis gitu. Iya. Wah, dari rasa kejunya ini juga berasa banget. Manisnya nggak lebay. Ini pas banget sih. Masih juga rasa kecut dari yogurtnya tadi itu ya. Kan enaknya yang kecut seger gitu Iya. ya. Manisnya nggak ngebosenin. Enak, Pak. Begitu dicobain dia juga buahnya buah-buah premium. Ketika tadi nyobain mangganya itu masih kerasa segernya gitu ya, Mbak ya. Iya. Varian buahnya ada apa aja nih, Mbak? Itu ada apel, ada pir, melon, mangga dan garnisnya kiwi sama stroberi. Wah, kiwi sama juga strawberry ya tadi ya. Kalau buah kita tergantung musim, kadang kan ada mangga, kadang mangga nggak ada gitu kan. Pokoknya tergantung musim. Oh, Tapi gitu diusahakan yang premium. Pastinya yang premium dong, karena kelihatan mana yang premium dan mana yang enggak. Kalau ini tadi bener-bener seger habis metik dari pohonnya kali. Tapi beneran deh nggak peres dari buahnya aja. Komposisi buahnya itu seger banget gitu. Kita cobain yang selanjutnya. Di sini hanya beda size aja ya. Kalau tadi yang 500 gram dan yang ini yang mini gini, ini berapa? 200 ml. 200 mili ya. Oke, mili ya, bukan gram. Ya, ini bedanya juga ada di ukurannya. Dan kalau tadi cobain yang full keju, saat ini yang kecil ini yang 250 mili, kita cobainnya yang topping keju coklat. Wah. Jadi untuk topping juga bisa milih, Mbak? Bisa ya. Bisa ya, ada apa aja itu? Ada yang keju full dan ini coklat mix keju. Coklat mix keju dong. Luar biasa banget dengan ukurannya yang mini gini. Kita cobain yuk bareng coklatnya. Ya, berpadu sama coklatnya ya, keju. Dan ini jadi penasaran deh, yogurt homemade-nya sama butternya bikinnya gimana kok bisa seenak ini. Wah, ini awalnya gimana Mbak usaha dari Fal salad ini? Bermula dari apa? Apalagi yang mayones ya, tadi digantiin sama yogurtnya. Gimana Jadi ceritanya? sebenarnya ini tuh dadakan Mbak. Kan ya suami saya sebelum pandemi, suami saya tuh kerja di suatu perusahaan. Kemudian dia pengen resign, pengen buka usaha gitu. Oke. Ya. Terus dia resign dan dia buka usaha sendiri. Terus saya juga pengen gitu loh, pengen buka juga. Ternyata justru malah usaha salad saya ini yang
jadi jalan rezekinya kami sekeluarga gitu loh. Kalau usahanya suami kodarulah emang belum rezekinya gitu loh. Jadi ternyata salad buah ini yang jadi jalan rezeki. Iya, kalau tanpa mayones emang kita pengen bikin yang beda. Udah sih gitu aja. Dan ternyata memang banyak yang kurang suka sama mayo. Iya, beda lidah, beda pendapat lah Iya ya. sih kayak gitu. Iya. Tapi memang dari saya punya kebanyakan temen juga jarang tuh yang suka mayo ya. Tapi kalau nggak tahu ini rasa yang ini kan jarang juga ada yang tahu ya. Iya. Campuran dari yogurt dan juga butternya, homemade ya. Ini pasti sebelum menemukan ini butuh testing yang berkali-kali gitu ya Mbak ya. Iya pasti. Dan rencananya nanti Pak Salad bakal bikin yang varian ada mayonesnya juga kok. Jadi buat teman-teman yang suka mayones, gak usah khawatir, bisa icip Pak Salad yang versi pakai mayones. Oke nih, bisa ditunggu ya versi. Kita bisa cobain dong rollingnya. Iya Kita nanti cobain. datang lagi. Bisa datang lagi dong. Wah ini rumah langganan ya, apalagi outletnya itu ada di depan taman gini yang di Kalisari Batang. Tempatnya strategis, pasti nemuinnya ya outletnya ya Mbak ya. Rasanya ini baru pernah nyobain yang selain dari mayo deh ya. Oke, luar biasa banget itu dari awal mula historinya ya Mbak ya. Oke, dan untuk dari buahnya sendiri itu Mbak, buahnya sendiri pasti itu buah-buah premium gitu ya. Itu Iya. olahnya gimana Mbak? Kalau buah kita walaupun ada yang jual buah kardus-kardusan gitu ya, kartonan, kita tetap milih buah beli di pasar setiap hari, setiap pagi. Jadi kita nggak nyetok Mbak, biar di pasar itu kita bisa milih dan bisa ngelarisin jualannya. Iya, orang-orang yang gitu jual ya. buah di pasar itu. Oke. Jadi setiap hari kita beli, setiap hari beli dan diproses dijual di hari yang sama. Luar Jadi nggak biasa nyetok. banget. Iya. Nggak nyetok gitu ya. Udah kita belinya di pasar, ini langsung fresh loh, buahnya buah premium. Dan juga tadi disampaikan juga buah juga tergantung sama musimnya gitu. Jadi nggak melulu dong cobainnya itu. Kita juga wah lagi musim ini pasti di Pop Salad buahnya mangga deh misal gitu ya. Luar biasa banget sih. Jadi beda dari yang lain. Spesialnya di situ perlu dicobain dong gimana ya. Dari butter dan juga yogurt homemade loh ya. Wah ini butuh testing yang penuh perjuangan banget nih ya pasti ya Mbak. Luar biasa banget. Oke. Jadi selain dari varian salad buahnya tadi yang beda size-nya ya ada 500 mili ya dan dan juga 250 gram. Ini ada juga wah yang ada di cup kayak gini ya Mbak ya. Iya. Ini penasaran sama yang merah jangan sampai lolos ya. Ada red velvet. Kita cobain yuk. Ini bener-bener nemuinya menu dessert banget makanan penutup setelah tadi cobain makanan yang berat ya, dan juga buat camilan di sore hari gini gitu ya Mbak ya. Ini aja kita cobain dari namanya apa Mbak? Red Velvet Dessert Cup. Red Velvet Dessert Cup. Wah, versi Pop Salad. Kita cobain dulu. Wah, ini nambah mood banget sih. Karena dari kan biasanya cewek itu apalagi ya suka sama makanan-makanan yang manis gitu, yang biasanya bisa menambah mood gitu ya. Tadinya mood swing gitu, moodnya buruk, bad mood ya. Cobain aja nih buat cowok-cowok ya. Kalau ceweknya ngambek gitu, bisa aja cobain. Padahal yang ngambek juga hostnya. Pengalaman ya. Bisa aja nih ceweknya langsung aja dibeliin dessert cup kayak gini, apalagi yang rasa red velvet. Manisnya pas, dia juga bisa nambahin mood ya, nambahin mood banget ya. Dari teksturnya, tekstur adonannya juga cake-nya ya Mbak ya.
lembut banget, soft banget di lidah ya, dan juga dari flanya ini yang putih ya. Enak banget, cocok banget, manis banget ya, kayak hostnya. Oke, dan kita cobain dessert cup yang selanjutnya. Di sini ada yang varian apa Mbak? Lupa Crackers. terus. Crackers ya. Oke. Susah, butuh bantuan. Enggak, aku bisa sendiri. Yuk, bisa yuk buka. Nah, ini dia varian dessert cup yang varian cracker ya Mbak ya. Oke, langsung aja kita cobain. Ini dia penampakannya. Dari teksturnya tuh yang atas ada taburan kejunya. Nah, ini dia lapisannya, penampakannya. Seperti apa rasanya? Mari kita cobain. Suapan pertama, suapan yang kedua. Untuk yang varian cracker ini dia lebih manis yang red velvet tadi ya Mbak ya. Jadi buat yang Gurih ya? karena lidah orang kan masing-masing ya. Buat yang suka manis-manis banget itu cocok cobain yang red velvet tadi. Tapi kalau ini nggak terlalu manis gitu ya Mbak ya. Tapi lebih ke gurih dari crackernya itu ya Mbak ya. Apalagi ditaburin sama taburan kejunya, parutan kejunya. Ini juga nggak kalah enaknya. Dari tekstur cake-nya juga masih sama, lembut dan juga soft. Kita beralih ke menu satu lagi. Di sini ada varian yang apa ini Mbak? Oreo dessert cup. Oreo dessert cup. Wah, ini dia. Begini penampakannya Itchy Purse. Ini juga ukuran cupnya masih kayak tadi ya. Ukuran 250 ml ya Pak ya? 200 ml. Oh, 200 ml ya. Kita cobain. Gini penampakan lapisan dari dessert cupnya. Kita cobain rasanya gimana yang Oreo ini. Ini yang varian Oreo ini juga berlapis sama flanya ya Mbak ya. Jadi dia lebih lembut gitu, lebih gimana ya, teksturnya lebih kayak nggak kering ya Mbak ya. Kalau tadi kan ini teksturnya kering. Kalau ini lebih soft lagi ya. Jadi bisa disebut kalau ini tuh yang varian Oreo ini tuh lumer ya di lidah ya, di mulut lumer deh. Yang satu ini juga nambah mood lagi nih ya. Iya, karena emang tagline kita favorit mood buster. Favorit Mood buster. favorit mood buster nyata. Pop salad favorit mood buster. Cocok banget nih ya. Tiwi-tiwi ya, langsung aja nih ya mampir nih. Apalagi kalau makannya gini di depan taman lumba-lumbanya nih ya. Bisa juga dibawa pulang ya Mbak ya. Oke, ini dia bakalan cobain varian menu salad dan juga dessert cupnya yang ada di Pop Salad. Ini dimulai dari harga berapa Mbak? Kalau yang 500 ml ini 22.000. Oke. Kalau yang 200 ml semuanya 11 ribuan. Oh gitu, jadi memang ini dari varian saladnya yang paling gede ini cukup dengan harga 22.000 aja. Dan untuk ini kan satu size semua ya Mbak ya, 200 ml ya. Itu cukup 11.000. 11.000 setengah harganya. Ya, tapi kalau Mbak Valen beli 3, harganya jadi 28. Harga beli 3 dari size yang sama ini? Iya, cukup 28, jadi hemat 5.000. Wah, lumayan banget tuh, hemat 5.000 kalau beli 3. Kalau dia Valen milih sih, mending langsung beli 3 ya, gitu ya. Jadi buat nyetok juga ya. Besok harinya makan yang red velvet, besok harinya makan yang crackers ya nggak sih? Wah, hemat 5.000 loh, lumayan nih lo ya. Kalau yang box juga beli 2 jadi 40.000. Kita bisa hemat 4.000. Ada paket hematnya. Spesial PPKM. Hemat terus spesial PPKM. Beli 2 nih yang gede ini, yang satuannya 22.000, beli 2 cukup 40.000 aja. Hemat 4.000. Lumayan nggak tuh?
ya Mbak. Untuk size yang sama 200 ml ini beli 3 cukup 28.000 aja. 5.000 ada di mana? Ada di Puff Salad, Favorite Food Booster. Wah, luar biasa banget ini, Mbak. Apalagi nih, nyobain dari adonan selain dari adonan yogurt tadi, mayonnaise tadi, maaf. Ada adonan dari yogurt dan juga butternya. Ini homemade. Pastinya penasaran kan ya? Wah, apalagi cocok banget nih makan salad buah gini. Ini buat yang di rumah yang nggak pada doyan buah gitu ya. Jadi ini nih solusinya nih, makan buah jadi nggak males. Karena di salad ini kan sudah dipotong-potong, apalagi buahnya premium dan juga ditambah sama adonan yogurt dan juga butternya tadi. Jadi seger deh gitu ya. Karena selain itu nih buat ciwi-ciwi yang pada diet, ya paling juga lagi diet ya. Enggak, acara ini terus. Itu juga cocok banget karena kandungan dari salad ini adalah kandungan seratnya untuk membantu melancarkan pencernaan, ya nggak Mbak? Dan juga yang pastinya sesuai dengan tagline-nya, Puff Salad, Favorite Food Booster. Ini buat ciwi-ciwi, apalagi yang manisnya red velvet ini cocok banget deh buat nemenin hari-hari kamu, biar mood kamu itu makin membaik ya gitu ya. Gitu. Buat yang ceweknya ngambek gitu ya. Dan ngomong-ngomong nih, jarang-jarang loh. Biasanya itu kita cari buah salad buah gini yang ada di outletnya itu jarang Pak ya. Dan di Puff Salad ini outletnya ada di Taman Lumba-Lumba Kalisari Batang. Taman Lumba-Lumba Kalisari Batang. Siapa yang nggak tahu, lokasinya strategis pinggir jalan, outletnya warnanya kuning, langsung aja mampir ya. Gitu. Dan buat kaum mager nih, bisa nggak Mbak menerima pesanan lewat GoFood maupun Grab gitu? Bisa. Selain Puff Salad sudah tersedia di GoFood dan GrabFood Mbak Valen, teman-teman bisa order langsung ke kita dengan DM atau WA ya. Ada Instagramnya @puffsaladbatang. Nanti bisa delivery manual dan itu free ongkir untuk Kecamatan Batang Mbak Valen. Wah, gitu ya, yang delivery manual ya? Iya. Luar biasa banget nih buat yang deket-deket di Kecamatan Batang, katanya gratis ongkir ya buat delivery yang manual. Untuk yang di GoFood-nya maupun GrabFood-nya itu tinggal ketik aja. Iya, Puff Salad gitu. Langsung aja pesen nih, pastinya penasaran kan ya? Bagaimana rasanya makanan dessert, makanan penutup dari Puff Salad ini? Pastinya penasaran, langsung aja pesen dari harganya yang terjangkau, hemat 5.000 dan juga 4.000, ya nggak Mbak? Iya, Oke gitu. Dan buat Mbaknya nih, ada yang mau disampaikan nggak sama pemirsa Cipersan di rumah tentang harapan atau planning ke depan gitu buat Puff Salad? Ya, jadi silakan mampir dan cobain Puff Salad Batang. Di masa pandemi seperti ini kan emang harus benar-benar jaga kesehatan tubuh ya. Dan kita siap untuk membantu teman-teman menjaga imun tubuh teman-teman. Jangan khawatir, kita harganya terjangkau apalagi di masa pandemi seperti ini Mbak Valen. Pokoknya dari pengiriman free ongkir, dari harganya pun sudah ada paket-paket, tinggal pilih aja. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Oke, jangan lupa mampir karena selain nambahin imun juga nambahin mood ya. Luar biasa banget. Terima kasih Mbak atas sajiannya ini, harganya yang terjangkau apalagi buat develan gratis. Oke, semoga sukses selalu Mbaknya ya. Dan buat pemirsa Cipers yang ada di rumah, jangan lupa yang males-males makan buah ya. Ini solusi praktisnya, makan salad buah ya. Gitu, langsung aja mampir ke outletnya. Buat pemirsa Cipers yang ada di rumah juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dimanapun kapanpun berada, stay healthy, dan tetap saksikan icip-icip nakpok di Batik TV. Ajib dong Mbak. Cobain lagi ya Mbak ya? Ya, silakan.